Waktu dan tempat untuk timekeepernya sudah siap? Baik, sudah siap semuanya teman-teman dari Jateng yang bertugas sebagai timekeeper? Sudah? Siap? Baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Push your limit until you break it. Break it until you make it. Make it until you become it. Doronglah diri kalian melampaui batas yang kalian inginkan dan wujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Perkenalkan, nama saya Nanang Dwi Praatmana, mahasiswa aktif S1 Institut Agama Islam Negeri Kudus, program studi Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti diantaranya Forum Genre Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun pertama, saya menjabat sebagai staf divisi program dan kreatif, dan di tahun kedua, saya menjabat sebagai sekretaris Genre Jawa Tengah. Selanjutnya, saya merupakan ketua dari Forum Genre Kabupaten Kudus pada periode 2019, periode 2019-2021. Dan juga saya menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja IAIN Kudus pada tahun 2018. Ada beberapa prestasi yang pernah saya raih, diantaranya adalah ranking 1 Genre Educamp tingkat nasional di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada peringatan Harganas ke-26. Dua nilai yang saya angkat di Genre Jawa Tengah di periode selanjutnya, yang pertama adalah kolaborasi dan yang kedua adalah menginspirasi. Mengapa harus kolaborasi? Karena dengan berkolaborasi, berjalan bersama, Bit Remaja, Forum Genre Kabupaten Kota, dan juga organisasi lain yang memiliki tujuan sama akan mempercepat atau mempermudah kita dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah menginspirasi. Diharapkan Genre Jawa Tengah mampu menjadi inspirasi bagi remaja Jawa Tengah sendiri khususnya dan remaja Indonesia pada umumnya. Adapun visi saya adalah mewujudkan Genre Jawa Tengah yang kolaboratif, kreatif, berintegritas dengan berpegang pada praktik non-diskriminasi. Ada beberapa turunan, yaitu ada 5 misi saya. Yang pertama, menyempurnakan keadministrasian Genre Jawa Tengah. Karena hari ini menjadi sangat penting, nantinya kita akan membuat pedoman keadministrasian dan alur pencatatan keuangan supaya di setiap kegiatannya itu akan lebih mudah dalam berjalan. Yang selanjutnya, melaksanakan intensive training, pengembangan soft skill dan hard skill bagi pengurus Genre Jawa Tengah. Kita nanti akan belajar kepada expertise ataupun kepada orang yang ahli di bidangnya maupun melalui platform online. Salah satunya adalah Skill Akademia by Ruang Guru. Di sana nanti kita bisa belajar tentang public speaking, manajemen konflik, manajemen event, critical thinking, dan lain sebagainya. Karena diharapkan Genre Jawa Tengah pengurusnya tidak hanya mampu berkecimpung di dunia genre saja, tapi setelah menjadi alumni nanti mampu menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dan berjejaring. Selain berkolaborasi bersama PR Remaja, Forum Genre Kabupaten Kota, kita nanti juga akan berkolaborasi dengan organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Salah satunya di sini adalah Pilar PKBI. Mungkin banyak teman-teman yang tahu dan bergabung di sana, mungkin saja. Di sana organisasinya fokus terhadap isu pendidikan, kesehatan, reproduksi yang komprehensif. Dan itu selaras dengan salah satu 3KR ataupun program Genre itu sendiri. Yang selanjutnya, optimalisasi media sosial Genre Jawa Tengah sebagai sumber informasi bagi remaja. Bekerja sama dengan PSDM untuk melakukan pelatihan pengelolaan media sosial, di mana nantinya itu dapat menumbuhkan citra pengurus dan juga citra organisasi. Karena media sosial sekarang ini menjadi platform ataupun media yang sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada remaja. Selain itu, kita nanti akan bekerja sama dengan Himwi, yaitu salah satu media sosial yang concernnya terfokus pada isu remaja. Yang selanjutnya, mampu melakukan pendanaan secara independen. Karena Forum Genre Jawa Tengah itu tidak hanya mengandalkan pendanaan dari BKKBN saja. Kita juga berusaha untuk melakukan
melakukan kegiatan dengan pembiayaan pribadi ataupun independen. Hal ini kita akan melakukan dengan mengoptimalkan Instagram kita, warunggenre.ct, dengan membuat produk baru yang sesuai dengan tren, dan juga kita nanti akan memanfaatkan platform-platform online penjualan. Salah satunya adalah Aku Laku. Di sana nanti kita bisa memperluas target pasar kita. Tidak hanya untuk remaja di Jawa Tengah, tapi untuk remaja Indonesia. Baik, terima kasih Mas Nana. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya akan ada sesi selanjutnya adalah tanya jawab ya, yang akan dimulai dari pertanyaan Mas Ilham terlebih dahulu. Nanti langsung feedback ya Mas ya. Baik, waktu dipersilakan. Terima kasih Nana. Untuk putaran pertama yang sangat krusial saat ini yaitu terkait dengan apa yang Anda lakukan di Forum Genre Kudus. Saat ini Anda menjabat sebagai ketua di Forum Genre Kudus dan sampai tahun 2021 Anda nah, Anda dengan posisi seperti itu memberanikan diri untuk meninggalkan Kudus dan masuk ke Jawa Tengah. Apakah Anda yakin Anda tidak akan melakukan hal yang sama kepada Jawa Tengah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Kak Ilham. Saya sekarang masih berjabat sebagai ketua Forum Genre Kudus, tetapi ketika saya rasa saya lebih dibutuhkan di Jawa Tengah, melihat kondisi sekarang yang ada, saya sudah izin kepada pembina saya dan kepada OPDKB saya untuk mendaftarkan diri sebagai ketua Genre Jawa Tengah, dan itu mendapatkan respon yang baik dan sangat mendukung apa yang saya lakukan. Nah, ketika saya nanti terpilih menjadi ketua Forum Genre Jawa Tengah, saya sudah menyiapkan orang yang akan menggantikan saya di Kabupaten Kudus untuk melanjutkan kepemimpinan sampai periode 2021. Terima kasih. Baik, terkait dengan program kerja. Selanjutnya, seluruh program kerja yang saudara sudah sampaikan, menurut saya secara pribadi, tidak measurable sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengukur keberhasilan program kerja Anda dengan tidak adanya parameter di setiap program kerja? Nah, karena kesempatan untuk saya menyampaikan dari 5 menit, saya belum bisa menyampaikan secara maksimal. Nah, saya boleh menjawab dengan ini. Nah, ada beberapa program kerja utama yang saya akan kami lakukan. Yang pertama adalah Welcoming Family. Karena ketika kita sudah terpilih, nanti kita adakan malam keakraban untuk bentuk chemistry. Karena chemistry dalam sebuah organisasi itu sangat diperlukan dan sangat penting. Ketika satu organisasi tidak sepemikiran, maka berjalannya ke depan akan kesusahan. Selanjutnya adalah Genre Mengabdi, dan harapan saya di periode selanjutnya Genre Mengabdi itu di satu tempat dalam 2 waktu. Di awal Genre Mengabdi, sebelum kita datang, kita melakukan pendampingan di sana, dan kita nanti akan bekerja sama dengan Forum Genre Kabupaten Kota yang menjadi sasaran program Genre Mengabdi kita. Dan nantinya di Genre Mengabdi 4.0 itu diharapkan di tempat yang sama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh genre terhadap kelompok sasaran yang kita capai. Untuk selanjutnya adalah Rating on the Road. Kita akan berkeliling ke 35 kabupaten kota untuk mendampingi Forum Genre Kabupaten. Di sana kita nanti akan jadwalkan selama 1 periode itu. Yang selanjutnya adalah Genre Award untuk memberikan apresiasi kepada insan genre Jawa Tengah yang memiliki potensi dan berkontribusi aktif di genre. Seperti itu. Cukup. Sebelumnya, Genre Jawa Tengah membagi program kerja untuk memberikan apresiasi kepada genre di tiap kabupaten kota, baik di Pirkemancan maupun Forum Genre. Nah, kemudian setelah kita semua evaluasi bersama, ternyata apresiasi yang kita berikan tidak memberikan peningkatan secara signifikan kepada Pirkemancan maupun genre di tingkat kabupaten kota. Anda akan memberikan Genre Award kepada para pegiat genre yang saat ini juga sepertinya masih memiliki masalah yang sama. Anda yakin? Apakah Anda yakin bahwa program Genre Award itu akan sangat efektif? Akan banyak dana yang sangat terserap untuk Genre Award, saya yakin. Ya, untuk program Genre Award sendiri, ketika di periode sebelumnya itu hanya diberikan kepada apresiasi media, pengelola media, tapi di Genre Award periode selanjutnya diharapkan mampu mencakup keseluruhan, tidak hanya pengelolaan media, tapi juga pengelolaan PIK maupun pengelolaan forum genre. Apresiasi yang diberikan tidak harus mengeluarkan banyak uang. Saya yakin ketika teman-teman atau insan di Jawa Tengah ini mendapatkan sebuah penghargaan, dia akan merasa
bahwa kontribusinya itu dihargai walaupun tidak dengan uang. Penghargaan selama ini ketika hanya diartikan dengan uang, semua akan mengarah pada materi. Tetapi genre Jawa Tengah, saya yakin orientasinya adalah pengabdian. Seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan skill akademi yang akan dijadikan sebagai salah satu pilihan platform, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini bukan platform yang gratis, itu berbayar. Bagaimana Nanang dan tim nanti akan merancang sumber keuangan untuk membiayai penggunaan skill akademi untuk pekerja. Oke, untuk membiayai kegiatan peningkatan skill bagi pengurus, tentunya platform ini tidak gratis. Kita juga akan melakukan program bulanan, yaitu bayaran kas, dan yang lainnya adalah melakukan ini, pembuatan produk sesuai dengan tren yang ada di remaja saat ini. Karena apa? Ini di periode sebelumnya sangat efektif untuk melakukan pendanaan sebuah kegiatan seperti itu. Apakah waktu masih ada? Oke, terkait dengan produk baru yang akan diberikan atau diproduksi oleh GINRE Jawa Tengah, produk baru apa yang menurut Nanang paling efektif untuk menyerap untuk memberikan sumbangsi dana kepada GINRE Jawa Tengah saat ini? Untuk produk yang dalam pikiran saya itu adalah tote bag yang pertama. Karena tote bag sendiri masih menjadi tren di kalangan remaja saat ini, karena banyak Rangers Jawa Tengah yang masih sekolah maupun kuliah dan sekarang trennya itu lebih suka menggunakan tote bag daripada menggunakan tas seperti itu. Salah satunya itu. Oke, mohon jelaskan analisis SWOT mengenai bagaimana Anda menentukan tote bag sebagai pilihan yang paling tepat. Untuk kekuatannya sendiri karena di kalangan remaja itu masih tinggi peminatnya, karena banyak di Instagram, di WhatsApp itu masih banyak remaja yang memposting bahwa dia lebih suka ke sekolah, ke kampus dengan menggunakan tote bag. Dan yang menjadi ancamannya adalah tidak selamanya tren itu akan bertahan. Kita memerlukan penyesuaian dan pemikiran desain-desain baru yang seperti apa sih yang diminati oleh remaja sekarang itu seperti apa. Untuk peluangnya di sini yang sudah saya sampaikan tadi hampir sama, yaitu tren untuk bepergian atau outfit remaja itu masih sangat menjadi perhatian. Kemana-mana pasti harus dipikirkan harus pakai apa, harus warnanya seperti apa, itu masih sangat dipikirkan. Dan ancamannya banyak produk-produk yang serupa yang juga memiliki inovasi yang juga beragam seperti itu. Baik, terakhir dari saya terkait dua core value yaitu kolaborasi dan inspirasi. Menurut Anda, bagaimana mekanisme kolaborasi yang akan dilakukan supaya kolaborasi antara GINRE Jawa Tengah dengan berbagai macam mitra kerja yang akan kita laksanakan bersama bisa efektif? Dan yang kedua, terkait dengan inspiratif. Seberapa inspiratifkah kamu saat ini sehingga kamu bisa memberikan bahwa core value yang satu yang sangat diangkat oleh kamu adalah terkait dengan inspirasi? Terima kasih. Untuk dua nilai utama yang saya angkat di periode selanjutnya, yaitu kolaborasi. Mekanisme kolaborasi yang pertama adalah melakukan lobby kepada organisasi yang akan kita tuju, terutama di lain PIK Remaja dan Forum GINRE. Karena saya yakin kalau PIK Remaja dan Forum GINRE akan lebih mudah kita capai. Untuk organisasi, contohnya ada pilar di sini, kita akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, menyamakan persepsi apa yang akan kita lakukan ke depan, selanjutnya membuat MOU. Karena itu penting, ketika dua organisasi atau lebih bekerja sama tanpa adanya MOU, itu nanti dikhawatirkan di belakang ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak ada yang mau bertanggung jawab dan saling menyalahkan. Maka dari itu, yang akan saya lakukan adalah melakukan analisis terlebih dahulu, tujuan dari organisasi itu, yang kedua melakukan lobbying, yang ketiga melakukan MOU kepada organisasi-organisasi yang akan jadikan mitra kerja. Seperti itu. Saya silakan ke floor. Baik, waktunya masih ada 6 menit. Apakah ada pertanyaan? Yang lain? Baik, Mbaknya dulu, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja ingin bertanya kepada Mas Nanang terkait bagaimana sistem yang akan Mas Nanang lakukan untuk terjun ke 35 kabupaten dan kota. Kita ketahui bahwa sekarang mengumpulkan mereka melalui surat resmi saja itu susah. Itu bagaimana solusi yang paling tepat dari Mas Nanang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan.
untuk rencana saya itu tidak mengumpulkan, tapi memang kita terjun langsung ke 35 kabupaten kota, dan itu kita akan komunikasikan terlebih dahulu. Kita akan lebih mudah ketika kabupaten dan kota itu mempunyai sebuah event. Ketika kabupaten kota itu memiliki event, tentunya kita dapat istilahnya kasarnya nimbrung di sana. Dan itu menjadi saat yang tepat seperti yang dikatakan Mas Arbi tadi, ketika kita tidak ketika sedang ada kegiatan di situ, tentunya akan lebih mudah kita mengumpulkan orang-orang yang ada di kabupaten kota itu untuk dilakukan edukasi maupun sharing session bersama. Seperti itu. Oke, pertanyaannya, apakah Mas Nanang yakin bisa menjadi ketua forum genre yang inspirasi dan dapat berkolaborasi dengan forum PITM dan forum genre? Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya yakin karena saya memulai merintis berdirinya forum genre Kabupaten Kudus terutama di mulai tahun 2017 dan akhirnya sampai sekarang benar-benar teman-teman itu dapat terbentuk forum dan alhamdulillah sudah resmi di SKK dan memiliki program kerja yang sudah tertata. Seberapa menginspirasi saya itu tergantung pandangan dari teman-teman yang menilai, tetapi prinsip hidup saya, ketika saya masih bermanfaat dan masih dibutuhkan, saya akan terus mengabdi dan tanpa memperhatikan apapun ketika selagi saya mampu. Seperti itu. Pertanyaan dari saya, apakah Mas Nanang mampu memelihara semangat ketika dalam suatu organisasi itu mengalami kegagalan atau kemunduran? Lalu, apakah Mas Nanang bisa menolak pemberian tanpa memecahkan suatu arti? Terima kasih. Terima kasih dari kami dapat di forum solusi yang paling tepat adalah mendekati secara kekeluargaan. Ketika kita mendekatinya secara struktural dalam artian kita mengadakan proses sebagai ketua dan anggota itu tidak akan berhasil dan akan sulit berhasil. Ketika kita mendekatinya secara kekeluargaan, maka akan timbul chemistry di luar organisasi ini. Jadi ketika melakukan komunikasi, baik itu di organisasi maupun di luar organisasi, itu akan lebih mudah. Dan itu bisa memunculkan semangat bagi anggota-anggotanya nanti. Seperti itu. Oke, Mas Nanang, saya mau tanya, ini sangat simpel sekali. Dan ini paling gampang banget ya. Karena ada 35 kota kabupaten di Jawa Tengah. Menurut Mas Nanang, apa Mas Nanang tahu bahwasanya di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada kota atau kabupaten yang belum mempunyai forum genre? Itu apa saja dan sebutkan kota atau kabupaten. Iya, terima kasih. Karena yang sudah sebelumnya sudah ada grup kumpulan ketua forum genre se-Jawa Tengah, maka itu nanti akan kita lebih mudah melakukan pendataan. Dan kalau disuruh menyebutkan, memang saya mohon maaf belum hafal satu-satu kabupaten mana yang sudah ataupun belum memiliki forum genre. Dan juga ada beberapa ketua di grup itu sudah terbentuk forum genre, tapi belum memiliki SK. Itu yang nanti akan kita proses di kelembagaan, bagaimana supaya membantu teman-teman di kabupaten kota itu untuk bisa mendirikan forum genre. Seperti itu. Saya Mas Nanang, izin bertanya. Tadi kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Ilham. Ketika nanti Mas Nanang terpilih menjadi ketua di forum genre Jawa Tengah, sementara posisi Mas Nanang masih menjadi ketua di forum genre, terus tidak akan melakukan hal yang sama ketika nanti duduk di ketua forum genre Jawa Tengah ini. Menurut saya itu belum terjawab. Tadi baru menjawab bahwasanya Mas Nanang ini sudah diizinkan oleh BDKB atau PLKB dan sudah menyiapkan penggantinya. Nah, mungkin diperjelas apakah nanti ketika barangkali nih Mas Nanang ini terpilih menjadi forum genre Indonesia, tiba-tiba meninggalkan ketua forum genre Jawa, misalnya seperti itu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Arbi atas pertanyaannya. Di sini jujur saya berat untuk melangkah apakah saya akan maju atau tidak menjadi ketua forum genre Jawa Tengah. Itu sudah saya pikirkan jauh-jauh hari karena sejak rekrutmen kepengurusan genre Jawa Tengah, saya berpikir apakah nanti saya di kabupaten seperti apa. Saya juga berkonsultasi dengan pembina saya dan beliau mendukung. Ketika saya diizinkan dan memang saya lebih dibutuhkan di Jawa Tengah, saya juga sudah menyiapkan bagaimana supaya modus itu tetap berjalan. Sampai ketika di sini saya sudah berkomitmen di Jawa Tengah, kalaupun di genre Indonesia,
kalau ada kesempatan, yang namanya manusia pasti ingin mengembangkan skill tidak hanya di daerahnya saja, tapi bagaimana itu bisa mengembangkan skillnya lebih tinggi. Tetapi ketika itu tidak mendapatkan izin, dan saya rasa di Jawa Tengah lebih membutuhkan saya tinggalkan meninggalkan kabupaten dan kota. Saya berani meninggalkan Kabupaten Kudus karena saya sudah menyiapkan orang yang akan menggantikan saya ketika saya terpilih menjadi ketua Forum Genre Jawa Tengah. Seperti itu. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih untuk Mas Nanang atas presentasinya. Tepuk tangan untuk Mas Nanang. Ya, selamat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.